Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur dari Allah SWT. Sampai hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada masalah apapun. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan data, hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Ada beberapa hal mungkin yang nanti akan kita pertajam lagi mengenai data, yaitu terutama untuk kasus positif dan kasus PDP. Sebagaimana yang informasi yang kami dapatkan dari jurubicara Provinsi Riau, yaitu Dr. Ibrahim, bahwa laboratorium PCR di Provinsi Riau insya Allah sudah mendekat akan segera difungsikan. Kemudian ada beberapa hal yang kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu dengan diaktifkannya laboratorium PCR di Provinsi Riau ini adalah adanya peningkatan kasus positif yang mungkin akan banyak seperti sebelumnya yang kita masih menunggu hasil dari Bali Bangkit yang cukup lama. Jadi dengan pemeriksaan yang cepat, insya Allah nanti yang mudah-mudahan ini berjalan lancar, ya, ini akan terjadi peningkatan kasus positif kemungkinan, ya, mudah-mudahan tidak, kemungkinan peningkatan kasus positif di Kota Pekanbaru. Nah, dalam hal ini mungkin bisa nanti kita korelasikan apakah peningkatan kasus positif ini terjadi pada kasus sebelum penerapan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, atau justru terjadi peningkatan kasus ketika PSBB yang dilaksanakan. Jadi ini juga analisa ini kita butuhkan supaya sebagai bahan untuk evaluasi kita apakah PSBB yang kita laksanakan itu berjalan dengan baik atau tidak. Jadi dalam hal ini kami juga mengajak teman-teman mungkin yang ahli dalam epidemiologi, mari kita bersama-sama mengolah data, menganalisa kira-kira apakah terjadi peningkatan atau penurunan kasus di Kota Pekanbaru ini berkaitan dengan pelaksanaan PSBB yang kita laksanakan. Kalau seandainya terjadi penurunan, alhamdulillah artinya pelaksanaan PSBB kita ini berjalan dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau apabila ini terjadi peningkatan kasus, mudah-mudahan ini tidak terjadi, kita analisa lagi apa yang kira menyebabkan peningkatan kasus tersebut, sehingga nantinya kita bisa menjadikan ini bahan evaluasi penerapan PSBB. Apakah penerapannya diperketat, ditingkatkan, atau diperpanjang dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan nanti hasil analisa ini bisa kita pertajam berikutnya. Baik. Dan ini juga beriringan dengan kalau terjadi peningkatan eskalasi pasien positif yang banyak, ada konsekuensinya adalah kita harus lebih memperluas pelayanan rawat inap di rumah sakit, terutama untuk tempat-tempat rumah isolasi. Ya, terutama kami yang di Rumah Sakit Madani, dengan konsekuensi kita harus segera cepat untuk memperluas ini. Jadi hari-hari nanti kita data kasusnya, ya. Kalau seandainya memang RSUD Arifin Ahmad tidak memungkinkan untuk menampung seluruh pasien positif COVID-19, mungkin bisa jadi pertimbangan kita memperluas area penampungan pasien positif di rumah sakit ini. Bisa kita refer untuk kasus, mungkin yang kasus yang bisa kami tangani, refer ke rumah sakit Madani. Baik, kami akan membacakan perkembangan kasus COVID-19 Kota Pekanbaru tanggal 18 April tahun 2020. Yang pertama, kasus konfirmasi positif hari ini bertambah 1.
di mana 5 sudah dinyatakan sehat pulang, 6 masih dirawat, dan 3 dinyatakan meninggal dunia. Jadi total sampai hari ini jumlah kasus positif COVID-19 berjumlah 14 orang. Kemudian kasus PDP hari ini bertambah 6 kasus, di mana 64 masih dirawat, 60 sudah dinyatakan sehat dan pulang, dan 9 meninggal dunia. Sehingga total PDP di Kota Pekanbaru berjumlah 133 orang. Kemudian ODP orang dalam pemantauan hari ini bertambah 43 orang, di mana 383 masih dalam pemantauan, 3.364 selesai pemantauan, dan sehingga total sampai hari ini berjumlah 3.747 orang. Saudara yang saya hormati, perlu kami terangkan di sini, jelaskan di sini bahwa kasus positif, pertambahan kasus positif yang ke-14 yaitu Tuan NT 60 tahun, berasal dari Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai. Pasiennya ada riwayat gejala, tidak ada riwayat perjalanan, ini jadi catatan ya. Jadi kalau tidak ada riwayat perjalanan, dan ini kemungkinan ada menandakan adanya transmisi lokal. Jadi tidak, kasusnya bukan dari luar lagi, tapi ada kemungkinan memang dari lingkungan sekitar, dari yang atau yang berkontak dengan pasien. Ini mungkin lebih kita dalami lagi nanti. Pasien masih dirawat di rumah sakit saat ini. Untuk kasus meninggal hari ini tidak ada pertambahan, alhamdulillah. Kemudian kasus positif yang bertambah tersebut ini kasus yang lama. Di sini kami terangkan bahwa kasus ini merupakan PDP yang sudah dirawat tanggal 6 April tahun 2020, jadi sebelum PSBB. Nanti kita lihat lagi apakah perkembangannya sesudah sebelum PSBB kita laksanakan. Dalam hal ini kami berterima kasih kepada masyarakat yang sudah berkontribusi, berdisiplin melaksanakan pembatasan sosial ini. Kami mendapat masukan yang cukup banyak dari tokoh masyarakat, mengenai pelaksanaan PSBB. Alhamdulillah saya pribadi merasa terharu. Artinya apa? Masyarakat sudah berkontribusi banyak dalam pelaksanaan PSBB ini. Kalau kami sampaikan bahwa peperangan kita saat ini, kami mengistilahkan ini peperangan, bukan peperangan antara pemerintah Kota Pekanbaru dengan penyakit atau rumah sakit dengan penyakit, tapi ini adalah peperangan kita semua. Jadi efek dari COVID-19 ini sangat berdampak jelek sekali ya, baik terhadap kesehatan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Jadi ini adalah perang kita bersama. Kontribusi masyarakat sangat kami harapkan ya, dalam mensukseskan pelaksanaan PSBB. Suksesnya pelaksanaan PSBB ini ditandai dengan adanya penurunan kasus, tidak adanya transmisi baru di wilayah tersebut. Jadi kami selalu menghimbau kepada masyarakat, mari kita ikut berkontribusi. Caranya sederhana, yaitu hindari keramaian, tetap di rumah, keluar hanya untuk urusan penting, gunakan masker bila keluar rumah. Kemudian selalu mencuci tangan, menjaga pola hidup sehat, olahraga teratur. Ya, terakhir kami juga menghimbau pada masyarakat melalui ulama dan sebagainya, untuk masyarakat, mari kita mulai galakkan doa bersama dan doa bersama. Ya, mudah-mudahan, karena memang penyakit ini hanya Allah lah yang bisa menghilangkannya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mudah-mudahan penyakit virus corona ini segera lenyap dari Kota Pekanbaru. Demikian yang saya kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.